Masa iya sih aku masih mau pacaran sama orang gila kayak kamu? Aku nggak gila, Mer. Ya buktinya penampilan kamu cekung. Kenapa, Mbak? Siapa lagi nih? Ngapain banyak marah-marah ke dia? Ya emang kenapa? Masalah buat kamu? Udah, ini urusan saya, nggak usah ikut-ikut. Ya habis dia tuh, aku liatin ngomel-ngomel, Mbak. Dia Kalau pacar aku. Iya kan? Mantan. Mulai hari ini kita mantan. Mau nambah, Rik? Udah. Udah makan tapi ke Ibu? Udahlah. Jadi gimana? Banyak. Alhamdulillah hari ini rame. Apalagi hari libur ya? Iya. Waduh. Kamu tuh lebih enak tambah aja. Apa? Bukan cuma sekedar minum sama makan. Emang mau nambah apa? Ya, sekali buah-buahan, minum-minuman yang seger-seger lah, apa jus gitu. Gak usah, Rik. Aku udah sama Ibu jualan kayak gini udah alhamdulillah kok. Enggak, biar penghasilannya juga nambah. Rik, kalau kita nggak pernah bersyukur ya bakal kurang terus. Udahlah, yang penting aku sama Ibu cukup. Iya, memang semua dilandasi harus dengan rasa syukur. Cuman kita apa nggak mau kita dapat penghasilan yang lebih. Kayak kamu nih, gak usah masak di rumah. Tiap hari makan di sini itu udah ngebantu. Kamu bawa teman-teman kamu ke sini makan udah ngebantu. Iya memang ngebantu, tapi akunya masa terus makan-makan di sini terus ya enggak juga lah. Aku kan harus juga bisa berhemat. Masa Ya makan sama udah. nongkrong di sini. Tapi kan di sini Ibu murah, 10.000 udah sama minum, Iya, pecel 8.000, minum apalagi 2.000. apalagi makan 3 kali juga didiskon kan sama ibu. Iya tuh. Kadang kamu juga ngutang ya dikasih sama Ibu. Enak dulu di sini. Kenapa? Enak dulu di sini. Emang kenapa? Ini daerah saya. Yang nggak ada orang, ganggu, enggak kan? Tapi kamu nginjek daerah saya. Bagi duit. Gak malu, minta duit ke orang kayak aku. Tampang doang, keren. Minta duitnya ke pemulung. Udah tahu jelas-jelas aku udah dapet duit. Gak usah bohong deh. Tugas kamu apa? Baju. Kamu nggak mau nilaiin duit atau apel kamu saya rampas? Mau? Mau. Jadi kurang ajar. Ayo. Semua orang di sini, apalagi pedagang asongan tuh bayar sama aku. Bayar. Bayar, pemulung aja bayar. Mereka jelas dapat duit dari mana? Dari jualan. Kalau aku minta belum tentu dapat, belum tentu dikasih sama orang. Kok malah diminta sama kamu? Gak usah bohong deh. Di mana-mana tukang mie sehari bisa dapat banyak. Kalah sama pedagang. Kalau pedagang rezeki. Kalau pengemis mah pas banyak yang ngasih. Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali sama teman juga. Masa perhitungan. Aku kan juga sering bawa teman-temanku tuh, apalagi kalau sudah habis main futsal, habis main bola, kesini mampir makan langsung. Banyak tuh. Tak lagi nih kan bakal ada acara nih di belakang kayaknya. Turnamen lagi. Turnamen. Tapi kan jarang dibuka pintu yang sini. Ya ntar aku arahkan teman-teman. Kan bisa, kamu bisa delivery tuh ke dalam. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau di Tribun mau nggak jalan di sini, kamu bisa antar di situ. Mau nggak kira-kira kamu? Nggak apa-apa kalau cuma nganter kopi. Nanti aku bisa taruh di cup gitu. Iya, kamu tambahin biaya untuk jasa ongkirnya gitu. Ya, kopi biasanya di sini 3.000, kalau dianterin ke sana 4.000. Lumayan kan? Kayaknya. Sekarang pakai cup juga kan, nggak pakai cangkir di sini. Itu, aku kan ngasih solusi yang baik nih sama kamu. Iya, Rik. Terus, apalagi kamu lagi rame-ramenya penonton tuh, kamu bawa baki gitu. Ini jalannya sambil Diajarin aneh-aneh temennya. Enggak lah, nggak mau kayak begitu.
Di sini aja nggak ada yang berani aneh-aneh sama aku karena tahu aku anaknya ibu. Siapa tahu ada manajer bola yang anak papa yang Alah, enggak usah bos-bos ngomong muda aneh-aneh. gitu, Bodoh, tertarik biarin. juga. Ntar aku yang kasih nomornya, aku yang promosiin kamu. Aduh, enggak, aku Ya lagi nggak itu. nyari jodoh. Enggak, aku nggak lagi nyari jodoh, Rik. Udah Lagian biarin. kamu juga kan, kamu kan baik nih. Nggak semuanya bisa ngasih, nggak semuanya orang respect ke aku. Kamu bilang ini daerah kamu, ini punya Pemkap kok. Saya di bawah naungan. Pemkap pakai preman, nggak mungkin lah. Nggak percaya. Gak usah sok pinter deh kamu gembel. Aku yang tahu semuanya. Emang jelas-jelas ini daerah stadion, daerahnya Pemkap. Soan bahasa kayak gitu. Bagi duit gak? Mana? Macem-macem ya. Kamu pikir saya takut sama kamu? Yang lainnya aja takut sama saya. Semuanya bodoh. Bodoh kamu bilang. Kamu yang bodoh. Bagi duit atau kamu saya siksa? Nggak ada duit. Gak usah bohong deh. Celana kamu buka. Kamu salah sasaran yang minta sama aku. Minta tuh sama pejabat-pejabat yang korupsi, daripada dikorupsi itu uangnya. Minta itu. Sering tuh orang pengemis, kadang lewat sini orang gila, kamu sering kasih makan emang nggak rugi tah? Nggak ada ruginya ngasih makan orang. Yang ada insya Allah rezeki kita tambah ngalir. Aku tahu itu dari temen aku. Dia tuh selalu bilang jangan pelit bersedekah. Sedekah itu ngebuka rezeki kita makin luas. Makanya aku sama ibu tetap baik-baik aja kayak begini. Hanya kamu banyak-banyak sedekah kalau aku kesini. Kalau kamu mah lain, Rik. Aku pulang dulu. Balik lagi besok, Rik. Ya. Minta sama aku. Ngapain? Kayaknya mau. Banyak orang. Kamu pikir saya bercanda dari tadi, Tom? Bangun. Bangun nggak? Nggak capek apa gangguin orang mulu? Aduh, jangan gangguin kok. Terus ngapain kalau kamu nggak gangguin dia? Dia minta duit. Enggak. Minta duit, aku bilang apa? Kerja, jangan minta duit sama orang yang lagi kesusahan. Kamu masih muda, dibilang jadi tukang parkir nggak mau. Sosokan belaga keren banget kayak begini. Buat apa? Minta maaf nggak? Ada apanya? Kurang aja deh. Iya, maaf. Makanya dia bilang wilayah ini wilayahnya dia. Wilayah. Udah punya emang Pemkap. bapakmu. Sakit. Aduh. P-nya jatuh. Yang aku tolongin nih daripada jatuh. Maling. Maling. Awas aja sekali lagi kamu kelihatan malakin orang aku bilangin ini loh. Petugas di sini. Aku bilangin Pol PP biar kamu aja yang diangkut. Enggak malakin, aku lewat cuma diludahin sama dia. Ini dia. Dan kamu tahu Ferry. Ferry di mana nggak? Pak Ferry ya? Iya, kamu tahu nggak sih dia tuh udah 1 bulan menghilang. Aku telepon nggak bisa, namanya nggak aktif. Aku ke rumahnya juga nggak ada orang. Ke kantornya aja malah nggak ada orang sama sekali. Emang udah nggak beroperasi di sana? Pindah perusahaan, Ferry. Aduh, saya mau bilang ini takutnya Mbak Mary shock dengernya. Shock? Makanya saya milih nggak cerita sama siapapun, termasuk Mbak Mary. Emang ada apa? Aku heran deh. Kenapa sih kalian nggak pernah bilang apa-apa sama aku? Padahal kalian itu pacar aku loh. Aduh, gimana ya Mbak? Tapi Mbak aman nih dengar tentang Mas Ferry. Ya coba aja deh kamu jujur sama aku dan biar aku terus gak nyari-nyari Ferry kayak gini. Capek, 1 bulan loh, itu lama banget. Sebenarnya Pak Ferry nggak minta saya untuk bilang ke Mbak Mary. Takutnya Kenapa sih? Mbak Mary malah shock dan ninggalin Pak Ferry. Aduh, cepet katakan sama aku. Mana ya Mbak? Cepet bilang di Dan. Tapi emang selama ini Mbak Mary udah cari tahu kan tentang Pak Ferry? Masa ya nggak tahu apa-apa? Masalahnya semua informasi tentang Ferry itu nggak ada. Teman-temannya
Nggak percaya. Beneran mau makan? Jujur nggak? Jujur nggak? Jujur nggak? Enggak. Pergi sana. Iya, iya. Selamat. Mas Fun kalau ketemu orang di kayak begitu lagi udah cuekin aja. Memang tak cuekin dari tadi. Ih, walat. Bilang makasih. Nggak bisa. Makasih apaan? Aku juga bisa kalau dia sendiri. Buktinya tadi apa? Kalau aku nggak datang dia nggak pergi kan? Pasti pergi juga. Nggak butuh orang-orang kayak kamu, lagian kamu cewek. Nah, terus kenapa salahnya kalau Ya nggak apa-apa sih, cuman ya udah, emang dari tadi aku udah cuekin dia kok. Nggak ada ngaruhnya juga ada kamu. bukannya makasih? Iya, makasih banyak. Alah, nggak tahu diuntung banget nih orang. Nggak tahu diuntung. Ya udah, kalau mau ngasih tuh ngasih duit. Saya nggak pegang duit. Tuh kan, ngomong aja. Mas, iya udah ditolongin malah pergi. Nggak ada. Pak Ferry kena tipu, Mbak. Tipu. Sama kan tipu gimana? Kena tipu sama klien, duitnya dibawa kabur. Terus, Ferry di mana sekarang? Saya juga nggak tahu, Mbak. Kok bisa sih? Dan perusahaan itu udah diambil alih sama orang lain. Pantes banget. Ferry pindah perusahaan atau gimana ini sekarang? Itu dia, Mbak. Saya juga nggak tahu kabar Pak Ferry gimana. Kamu kan deket banget nih sama Ferry. Kepercayaan Ferry kan? Tapi kan saya sekarang udah kerja bukan untuk Pak Ferry lagi, Mbak. Ya masa iya sih kamu nggak pernah dapat informasi apapun setelah keluar dari perusahaannya Ferry? Nggak mungkin lah, Dan. Setahu saya sih cuman Pak Ferry itu pindah ke rumah yang lebih kecil, Mbak. Bukan yang sebelumnya. Sekarang Pak Ferry banyak utang. Dananya itu semua ya masuk ke klien itu. Kayak gitu. Oke deh, informasinya makasih ya. Kalau gitu aku pergi dulu. Kok biasa aja, Mbak? Bu, ada yang minta-minta, Bu. Iya, Mas. Sini. Lapar. Saya haus, Mbak. Makasih ya, Mbak. Mau makan? Enggak, Mbak. Saya cuma haus. Apain? Gak jelas banget orang. Kalau lapar besok-besok kesini minta ke ibu saya, nggak apa-apa. Iya, Mbak. Saya cuma haus. Campur aja. Udah tahu hidupnya susah. Masih ikut campur urusan orang lain. Mana si Mary nih? Mer. Ternyata kamu bener-bener di sini. Aku emang nungguin kamu. Katanya kamu Mary. di sini. Aku udah 1 bulan nyari-nyari kamu. Kamu udah di kantor lagi. Kok bisa sih kamu kena tipu? Aku tahu dari Didan tadi aku ketemu sama dia. Namanya hidup, Mer. Nggak tahu kan, pasang surut juga kan. Ya terima aja, mau gimana? Pantes ya aku cari ke rumah kamu nggak ada orang. Aku cari ke perusahaan kamu malah nggak ada yang kenal sama kamu. Justru aku nyari kamu. Aku udah dari rumah kamu. Katanya kamu ke taman. Tempat kita biasa pacaran dulu. Mer. Aku cuma butuh bantuan kamu. Bantuan? Iya, aku kan sekarang kos, kontrak. Cuma jelek sih, tidak apa-apa. Tapi aku butuh duit untuk bayar. Ferry, kamu minta bantuan sama aku. Kan kita masih pacaran. Terus kamu masih ngira aku masih mau pacaran sama kamu? Kita nggak ada kata-kata putus, Mer. Emang, tapi sekarang kita putus ya. Kamu
kumal banget, ya ampun. Gimana kalau teman-teman aku tahu sama klien-klien Kalau aku yang kamu bisa lain? bantu aku bisa berpenampilan menarik lagi. Dah, Sudah. ambil Buat aja. apa, Mbak? Ya, Nggak usah. kalau warung ini tutup, mungkin mau beli nasi bungkus di sana banyak. Makasih ya, Mbak. Mas, rumahnya di mana? Saya nggak punya rumah, Mbak. Saya diusir sama bank. Banyak utang. Iya, orang tua saya. Ya udah gini aja Mas, daripada Masnya minta-minta. Di sini kan ada kafe-kafe tuh. Biasanya kan kalau di kafe rame. Iya. Jagain parkir, minta izin sama yang punya kafe. Masa bisa, Mbak? Ya bisa lah. Daripada Mas minta-minta, masih muda loh. Iya, Mbak. Saya sebenarnya malu kayak gini. Cuma mau gimana lagi kalau saya gak kayak gini, gak makan. Iya nggak apa-apa. Besok-besok kalau lapar langsung aja minta ke ibu. Bu, kalau ada siapa namanya? Rocky, Mbak. Namanya bagus. Bu, kalau ada Mas Rocky kesini kasih makan ya. Tuh, itu ibu saya. Iya, Mbak. Oh ya, cuma berpenampilan doang kan? Kamu juga nggak bisa ngebangun perusahaan lagi. Iya, setidaknya aku bisa dari nol lagi. Nggak harus putus. Aku bisa cari cowok kok lain yang kaya, yang tajir. Maksud kamu? Kamu kok gitu sih? Kita nggak ada kata-kata putus, Mer. Kita masih Ya karena pacaran. aku sekarang minta putus sama kamu. Kamu denger nggak sih? Kenapa? Karena aku sudah jadi kayak gini sekarang. Siapa sih yang mau pacaran sama orang gila kayak kamu? Aku nggak gila, Mer. Aku cuma bangkrut dan nggak punya apa-apa lagi. Aku cuma butuh bantuan kamu untuk bayar kosan aku dan beliin baju Aku nggak yang mau lain. buang-buang uang aku cuma untuk membantu orang seperti kamu. Dulu masih aku jaya, aku kasih semuanya buat kamu. Apapun yang kamu butuhin, aku kasih. Thank you ya. Jadi kamu sekarang mau perhitungan? Bukannya itu mau kamu sendiri? Maksud aku, kita saling bantu. Sekarang aku lagi di bawah. Aku pengen kamu bisa bantu aku untuk... Aku gak minta banyak kok. Aku cuma minta bayarin kos dan kasih aku baju yang layak. Jadi kamu mau numpang hidup sama aku, maksud kamu? Gak, Mer. Bayarin kos aja. Aku gak... Udah deh. Urusin aja urusan kamu sendiri. Jalani hidup kamu yang sekarang. Bangkit sendiri bisa kan? Bisa mandiri kan? Pokoknya kamu orangnya pinter ya. Kamu beda Kenapa ya. sih minta bantuan sama aku? Kamu beda. Ketika aku masih jaya, omongan kamu manis. Tapi setelah aku kayak gini, kamu berubah. Kenapa? Berarti kamu gak sayang sama aku. Gak Makasih apa-apa, banyak. langsung minta ke ibu Bu. aja. Tapi itu saran saya, daripada sekedar minta-minta, harus usaha kerja. Minta-minta itu dalam agama nggak diperbolehkan. Iya. Cuman kalau saya gak minta gimana, Mbak? Kan lapar. Kan saya sudah bilang, coba jadi tukang parkir. Atau, kamu bilang kan kalau nggak minta-minta lapar. Bantuin ibu saya besok-besok kora-kora. Boleh. Boleh, nanti dapat makan gratis. Iya deh, Mbak. Tapi inget ya, di luar tetap usaha, nyari kerja, jangan cuma minta-minta terus. Iya, Nggak Mbak. boleh itu. Siap. Udah, saya mau ke sana dulu. Ya udah, di ujung sana itu ada kafe kayaknya namanya Kopi Tuan. Dekat perempatan. Tiap malam di sana rame. Coba aja izin sama yang punya. Parkir gitu. Ya, tanyain aja, Mas, saya butuh kerjaan, boleh nggak saya narik parkir di sini? Tapi narik parkirnya jangan paksa ya. Seikhlasnya orang, kalau kamu ngejagain motor orang, mobil orang dengan baik, orang juga pasti bakal ngasih. Yang penting nggak minta-minta, kamu harus kerja. Iya, Mbak. Saya coba di kafe itu. Ya, Ya ya udah. Saya makasih banyak air sama uangnya. Besok-besok kalau lapar kesini. Ya, Mbak. Hati-hati ya, Mas Rocky ya. Iya, Mbak. Aku sayang kok sama kamu, Fer. Ya udah, Tapi itu dulu, sebelum kamu jadi orang gila kayak gini. aku harap kamu bisa bantu aku, tapi ternyata kamu malah kayak gini. Malah ngehina aku juga.
Aku nggak ngehina kamu kok. Seenggaknya aku adalah orang yang pernah kamu sayang. Dulu ya, aku emang sayang sama kamu. Tapi aku juga sayang sama uang kamu. Aku nggak benar tulus pacaran sama Salah kamu. aku nilai kamu ya dari dulu. Pikir kamu benar-benar sayang sama aku. Ternyata aslinya kamu kayak gitu. Aku ini cewek karir. Aku tahu. Image aku bagus di luar sana. Klien-klien aku pada percaya. Masa iya sih aku masih mau pacaran sama orang gila kayak kamu? Aku nggak gila, Mer. Ya buktinya penampilan kamu aja kuno. Kenapa, Mbak? Siapa lagi nih? Ngapain banyak marah-marah ke dia? Ya emang kenapa? Masalah buat kamu? Udah, ini urusan saya, nggak usah ikut-ikut. Ya habis dia tuh aku liatin ngomel-ngomel, Mbak. Dia Kalau pacar aku. Iya kan? Mantan. Mulai hari ini kita mantan. Dan aku nggak akan pernah nganggap kamu sebagai mantan aku sih sebenarnya. Aku cuman butuh Kok dia. bisa orang kayak kamu mau sama dia? Udah. Aku cuman butuh kamu bayarin kos aku dan belikan aku baju yang layak. Itu aja, aku gak minta Kamu banyak. belum makan kan, gak usah minta-minta sama orang kayak gitu. Aku bantuin ke warung aku aja. Nih, ada yang membantuin kamu, siapa tahu dia bisa kembaliin perusahaannya. Iya kan? Bisa nih. Kenapa warung? Jadi kamu penjaga warung, Mbak? Gak usah ngina. Dia aja mau bantu aku. Oh ya udah, ngapain juga kamu minta bantu sama aku? Mbak, kalau nggak mau nolong gak usah marah-marah. Ini selalu ikut campur ya dari tadi. Ya udah yuk ke warung aku. Kamu butuh makan kan? Mbak, orang gila. Ih, kayaknya mbaknya deh yang gila. Aku nggak gila, Mer. Tutup ya mulut kamu. Kan. Sen banget sih. Pantas aja 1 bulan ini nggak pernah ketemu sama Ferry. Sini. Tahu kan? Apaan nih? Bubuk. Di warung aku sama ibu. Udah tahu juga aku di sini. Ngapain tadi celingak-celinguk doang? Tadi kenapa tuh? Dibilang, ih kamu kok makan ini sih? Ini kan sisanya orang. Kan nggak diginiin sama orang yang mesti diginiin makannya. Sampai dibilang kayak orang gila. Makanya jangan ngedeketin orang sembarangan. Belum tentu orang-orang tuh baik. Itu pacar aku, mantan aku. Tawa lagi. Iya, semoga kamu bisa punya mantan yang cantik. Jadi bilang sendiri tadi kan mantan aku. Nggak tahu, kali aja karena takut ngeladenin orang gila katanya. Aku tuh bos dulu. Ya kan? Aku punya perusahaan gede, cuman aku bangkrut. Makanya aku kayak sekarang. Aku doain kamu jadi bos yang sukses dan dapat perempuan cantik kayak tadi. Tapi mending jangan sama perempuan yang tadi, dia tuh jahat banget, belum apa-apa udah kayak begitu. Kamu lapar nggak? Mau makan? Makannya beginian. Ih, ini gembel satu. Emang biasa makan di mana? Di restoran, ada AC-nya gitu. Orila, Dreamland. Wah, ya bener. Nggak percaya. Begini nih nggak percaya. Mau minum? Minum boleh. Air mineral yang botol ya. Ih, kamu tuh nggak ada. Air aja. Yang bersih loh. Ya. Iya Bu, ini ada Bu. Hebat juga nih orang. Ada. Bisa-bisa. Cantik. Yang besar. Sayangnya dia nggak kaya. Bentar, sabar. Pada Sumeri. Menang cantik doang. Tujuannya kayak gitu. Paling cewek ini bisa dicoba aja. Gimana dia? Nih, Bu udah baik nih, dikasih air. Kotor banget. Ih, ada orang mau jatuh nggak ditolongin, cuek bener sih nih orang. Lagian jatuh-jatuh aja, ngapain sampai minta tolong kayak gitu? Kotor. Apanya yang kotor? Nggak ada. Udah minum, nggak bakal bikin kamu mati juga. Ya udah kalau nggak mau. Ya udah. Kalau nggak mau kasih aku aja. Ya udah.
Kenapa? Gak jadi. Kurang ajar sendiri. Supir aku mana ya? Bukannya tadi bilang Cewek, tunggu di baju sini. biru. Cantik. Mau mana? Ngomong sama saya. Masa ngomong sama Tian? Ngomong sama kamu lah. Aku kira gila. Saya bukan orang gila, stres. Alah. Mau kemana sendirian cantik? Harus. Saya jawab. Haruslah. Kalau nggak dijawab, dosa ntar. Emang kamu penting. Bagi aku sih aku penting. Ya semoga aja kamu juga kayak gitu. Kamu ini norak banget ya jadi orang kampungan, tau nggak? Kamu dari mana? Ya iyalah. Dari cara kamu berinteraksi sama saya. Cuma pengen kenalan sama kamu. Itu aja kok. Saya nggak butuh kenal sama orang macam seperti kamu. Yakin? Emang muka saya lagi bercanda ya? Ya muka kamu cantik jadi susah saya nebaknya. Gak tau kan saya cantik? Tahu? Pergi. Kalau dilihat gak akan aku panggil. Kalau aku nggak mau pergi gimana? Modelan cowok macam kamu ini modelan orang yang nggak berpendidikan. Masa sih? Kau dari mana? Tanpa harus saya kasih tahu. Kamu juga udah tahu kan pastinya. Kalau cara kamu itu emang norak. Bukan orang. Zaman sekarang mah kayak gitu. Kamunya aja jarang deketin cowok kan? Mungkin cuma aku aja yang deketin kamu. Oh ya, Ganteng. pede banget ya dengan wajah kamu yang pas-pasan ini. Kamu harus perasaan. Gak apa-apa. Mas, dengerin ya. Tipe saya itu bukan kamu. Terus siapa? Pemulung gitu? Kamu kira cewek seperti saya ini tipenya rendahan? Sembarangan ngomong. Saya nggak rendahan. Saya nggak bilang loh. Mas sendiri kan yang nilai diri Mas sendiri seperti itu. Enggak. Tadi kamu bilang kayak gitu. Kamu ngomong sama siapa? Maaf ya, saya sibuk dan saya nggak punya waktu buat ngeladenin orang macam kamu. Mbak. Mbak sendirian mau kemana sih? Hah? Mau saya temenin gitu. Kasih ya pulang kamu. Kamu punya apa? Punya segalanya. Punya tanah. Tanah Ini kuburan. semua punya saya. Cuma tadi doang. Apalagi yang kamu punya? Kamu. Gak usah gombal ya. Aku muak. Kita amat sih. Di menurut tempat lain kan bisa. Salah tadi, salah. Ini warung kamu. Kamu jualan sama ibu di sini? Emang dapat berapa jualan kayak gini? Daripada minta-minta kayak kamu. Ya aku nggak minta-minta ya. Membayar berapa tuh air? Gak usah. Gak usah. Gratis buat kamu. Lagian kamu gak makan. Nih, Wih, ya udah aku bayar. banyak bener duitnya. Dikasih Sebagai siapa? tanda terima kasih aku buat kamu. Nih, Gak usah. Udah simpan aja. lah serius aku ngasih. Gak serius, aku niat nolong kamu. Itu duit kan bisa buat kamu makan 2 minggu. Duit segini doang, cuman buat motongin kuku aku. Udah, tawa lagi udah percaya. Pantes ya cewek tadi tuh bilang kamu gila. Ya udah nggak mau. Ya udah, apapun keadaan kamu tuh kamu harus bersyukur. Jangan terlalu banyak ngayal. Jadi kayak begini kan kamu. Kamu udah dibilangin nggak percaya. Aku tuh orang kaya dulu. Amin. Sepatu aku. Ini cuma buat berat-berat doang di sini. Sepatu kamu hilang satunya. Mana satunya? Ya ada di rumah lah. Ih, lihat mereknya. Ya aku tahu sepatu kayak gitu emang mahal, di atas 1 jutaan. Iya. Saya gak percaya. Ya kali aja kamu nemu di ini punya orang jatuh. Orang.
Ya udah sana, kalau emang kamu lapar besok-besok kesini aja minta makan sama ibu. Ibu. Astagfirullahaladzim. Bu. Nama kamu siapa? Hah? Nama kamu siapa? Bu. Nanti kalau ada Mas siapa? Anton. Kalau ada Mas Anton kasih makan juga nggak apa-apa. Makasih, Bu. Kenalin dulu. Anton kan? Oh, ada kepanjangannya. Anton Ferianto, dipanggil Ferry. Iya, udah. Besok-besok beneran nggak apa-apa makan di sini. Cuma air doang. Kamu bilang kamu nggak mau makan. Oh iya. Ya udah kenyang juga. Ya udah. Masih Lihat- mau di sini nemenin Ngeliatin aku. kamu kenyang soalnya. Bikin kenyang. Udah, balik nih. Ya cuma minta-minta ya kerja. Tuh, ditungguin supir aku di situ tuh. Iya udah terserah. Nggak percaya banget nih orang serius. Iya amin, aku doain kamu sukses deh, dapet apa terserah. Far. Sorry. Sorry, cuma air doang kan, nanti kering juga. Lucu banget sih tuh orang. Ya habis padahal pengen aku minum. Untung kita punya ide kayak gini. Gimana Pak? Bener kan? Terjadi. Aku ketemu sama Mary beneran. Tadi saya juga ketemu sama Mbak Mary itu Pak. Dia putusin aku. Waduh, Padahal aku cuman pengen tahu responnya dia ketika aku minta tolong bayarin kosan dan belikan baju aku yang yang layak. Tapi dia malah mutusin aku. udahlah Pak, memang Mbak Mary itu nggak cocok sama Bapak. Tadi saya juga sempat ketemu sama Mbak Mary. Lah, saya bilang kalau Pak Ferry itu sekarang udah bangkrut. Lah, ekspresi dia biasa aja Pak. Kenapa Pak? Kenyang. Ya, Habis selesai makan Pak, iyalah. Kan enak. dikasih makan sama siapa Pak? Nah itu, aku ketemu sama cewek yang justru dia yang bantuin aku. Dia punya warung di dekat sini, Oh ya? warung nasi. Nasi Kayaknya gratis, serius. Si minum, jus juga. jarang-jarang loh Pak ada orang baik seperti dia sekarang Pak. Ya tapi aku nggak tahu juga sih. Tapi menurut aku dia layak dapatkan reward sih dari aku. Tapi juga layak dia tuh jadi orang yang aku sayangi. Waduh, ya mudah-mudahan aja Pak. Gak semua orang bisa kayak gitu. Benar, Contohnya Pak. Mary. Bener. Mary udah jelas-jelas pacarnya aku. Dan aku pengen tahu ketika dia ngelihat aku kayak gini, dia serespek apa sama aku. Ternyata nggak ada kan. Justru cewek yang nggak, menurut aku dia jauh dari kekayaan lah. Dia Nggak. punya warung nasi. Gak kenal juga sama Pak Nah, Ferry kan? itu 2 kali. Iya. Sebenarnya aku cuek sih di awal. Karena aku ketemu dia nolongin aku dari preman tuh nggak tahu. Kayaknya fix itu jodoh Pak Ferry deh. Saya Kan feeling, Pak. tujuan kita ke situ bukan ke sana. Tapi Gimana, Pak? gimana melihat Mary. Ternyata dipertemukan sama cewek itu. Nah itu dia, mungkin udah jalannya Pak. Kita kan nggak tahu jalan dari Tuhan Pak. Lagian dia juga nggak tahu aku siapa ya. Iya. Tapi kan kebanyakan orang nyangkanya orang-orang seperti Pak Ferry ini banyak modus. Orang-orang zaman sekarang tuh negatif thinking mulu Pak. Aku ada ide. Ide apa Pak? Teruskan aja ini. Pak Ferry emangnya nggak malu Pak terus-terusan kayak gini? Iya, nggak terus-terusan lah. Aku pengen ketemu sama cewek itu lagi. Aku pengen lihat gimana tulusnya dia sama aku. Oh ya udah. Kan saya juga udah bilang tadi Pak, mungkin ini udah jalan dari Tuhan dan cewek itu jodoh sama Pak Ferry. Tuh kan sekarang jadi penasaran sama cewek itu. Bisa jadi. Bisa. Cantik Pak. Cantik. Waduh. Cuman dia ya bukan orang yang berada sih. Karena dia usahanya cuma buka warung nasi gitu doang. Iya. Wanita sederhana ya Pak. Tapi keren sih menurut aku. Dia mau bantuin aku. 2 kali loh. Langsung gas aja Pak. Gas. Kita lihat dulu gimana. Iya. Sama halnya dengan Mary. Tapi udah Ini udah 2 kali kan. Takut yang ketiganya dia malah, kamu nih dikasih hati malah minta jantung gitu. Ya kan? Kita Iya lihat juga dulu sih. gimana. Siap, saya selalu siap bantu Pak. Kapanpun Pak Ferry butuh saya langsung Pak.
Gimana kalau kamu yang jadi gembel? Kok saya, Pak? Katanya kalau butuh. Kan ini niatnya Pak Ferry yang dari Tuh awal. kan. Yaudah yuk. Siap, Pak. Mari, Pak. Udah makannya. Ferry mana ya? Udah kenyang. Udah beberapa hari ini dia nggak kesini. Tapi Iya, saya mau jaga parkir dulu. udah. Udah jam 3 soalnya. Ya udah sana. Udah kenyang. Aduh. Rick, Hati-hati Mas, jatuh. Ya udah saya duluan ya, Mbak. iya. Mas Erik, saya duluan. Ya, Makasih banyak, Mbak. Iya. besok kesini lagi nggak apa-apa. Ya. Kenapa kamu? Kamu nggak pernah ngeliatin gelandangan yang namanya Ferry nggak? Aku takut dia nggak makan di luar. Gelandangan namanya Ferry. Wih, gelandangan namanya Ferry. Keren tuh gelandangan. Dia 3 hari lalu masih makan di sini. Cuma nggak tahu, udah 2 harian ini dia nggak ada kabar. Biasanya makan di sini. Barangkali kalau gelandangan kan nggak tahu apa sakit, apa ketabrak sepeda. Rick, kamu tuh, aku nggak mau lah dia kenapa-napa, kasihan. Lagi ini nggak mau cok perhatian aja. Emang siapanya kamu perhatian sama gelandangan? Udah, kamu cukup ngasih makan aja selagi kamu bisa ngasih makan dia. Nggak usah sampai perhatian gitu. Namanya juga khawatir, aku takut dia kenapa-napa. Ih, takut dia kenapa? Udah kamu kalau ada kerjaan, udah sana. Aku ngutang dulu ya. Rick, kamu nggak bayar ke ibu? Ih, Erik. Yakin? Mary kesini lagi. Yakin, Pak, karena dia ada kerjaan di sini. Aku bakal buat dia nyesel. Iya, Pak. Bikin dia nyesel, Pak. Saya juga nggak terima, Pak, kalau kayak gini ceritanya, Pak. Andai aja dia masih bisa. Menurutku dia tuh agak geblek sih. Dia telusuri dulu gimana aku. Bukan cuma geblek, Pak. Geblek banget. Saya Kayak kesel. dendam banget kamu. Iya, Pak. Saya nggak terima kan bos saya digituin, Pak. Ya udah, kita bikin Ditindas-tindas nyesel kayak aja. gitu. Kalau perlu, saya yang bakal balas dendam ke dia, Pak. Ngapain? Ya, saya baperin dia, terus saya tinggalin, Pak. Oh iya, bener. Ide yang bagus itu, Pak. Ya, bener. Harusnya dia tuh telusuri dulu gimana aku. Dia tanpa menelusuri, ngeliat aku kayak gitu langsung bilang putus-putus aja. Artinya dia nggak sayang sama aku kan? Betul, Pak. Memang kayaknya dari awal dia nggak pernah sayang sama Pak Ferry. Iya sih, dia sayang sama duitku aja. Iya, betul, Pak. Sayang sama hartanya Pak Ferry. Lucu aja sih. Ada ya cewek kayak gitu sekarang? Banyak, Pak. Kalau ditanyain ada cewek kayak gitu, banyak. Yang jarang itu cewek seperti mbak-mbak warung itu, Pak. Kan belum ketemu kamu dan. Iya Gimana sih. aku yang ketemu? Tapi Tapi dia deng- tulus. Ya itu, dengar dari cerita Pak Ferry, jarang banget nih cewek kayak gini. Gitu. Bener. Aku sudah berpikir-pikir lagi nih. Aku bakal nyamperin dia. Siap, Pak. Berapa kali ketemu dia tetap masih mau bantu aku. Saya temenin, Pak. Saya jadi penasaran juga sama dia, Pak. Cantik. Serius gak serius? Gak serius. Gak kelihatan kalau dia orang gak punya. Siap. Nanti kalau mungkin sama Pak Ferry kurang cocok, mending sama saya, Pak. Ya gak gitu lah. Pak Aku yakin kalau dia tuh didendani, kalau dia tuh dibawa ke salon, dibeliin baju yang bagus. Ih, Tuh kan. hai Merai. Ya Pak, ya nanti saya hubungin lagi ya Pak. Ngobrol. Silakan. Waduh, kenapa Mer? Kaget Bukannya gitu ngeliat aku. Kamu tiduran juga ya? Iya, betul. Dapat dari mana baju kamu? Aku kayak gitu, cuman pengen tahu sesayang apa kamu sama aku. Jadi, aku sama Didan tuh sudah sebulan aku menghilang dari kantor. Katanya kamu menurut informasi dia sering ke kantor. Iya, Pak. Tanyain aku. Dia sering ke kantor, sering ke rumah Pak Ferry juga. Dia bilang nggak ketemu. Ya udah, bilang aja aku udah nggak di situ lagi. Itu kan sesuai rencana awal. Aku cuma Siap. pengen tahu dia gimana ngeliat aku kayak gini. Bangkrut dan ngegembel juga. Parah kan? Kalau dia masih respect sama aku.
Dia pasti bantu aku. Dia pasti masih sama aku. Tapi Pak Ferry berharap dia itu masih respect atau enggak, Pak? Kalau dari kejadian-kejadian yang sudah sebelumnya, dia jalan sama cowok lain, ya kan? Dia minta duit mulu. Kayaknya nggak mungkin deh. Iya Mary sih, kayak Pak. gitu hidupnya. Kelihatannya memang dia tuh matre, cuman ambil duitnya doang ke Pak Ferry. Ya itu, capek kan? Propertinya, Pak. Gue sepatu aku nih mah. Ya nggak apa-apa, cuman buat Berat-berat. gaya-gayaan doang, Pak, buat berat-berat doang. Berat. Ya udah. Biar lebih meyakinkan gitu, Pak, kalau Pak Ferry ini memang bener-bener gembel gitu. Sebulan bisa langsung jadi gembel ya. Bisa kayak gitu dah. Ya bisa, Gak Pak. apa-apa, udah yang penting Mary gimana tahu kita kan. Iya, Pak Ferry nggak mau ditambahin ini, Pak. Nggak usah, nggak perlu. Sebulan dan tetap ganteng mah, cuman bajunya doang yang udah dijualin gitu kan. Iya, siap-siap, Pak. Udah kamu kasih duit di sini. Udah. Udah. Lagian Pak Ferry ada-ada aja pakai segininya caranya. Lah, untuk Dengan cara baik-baik dia udah nggak bisa. Dengan Iya cara sih. dikasari hard udah nggak bisa. iya sih. Nah, dengan cara kayak gini mungkin bisa gitu kan. Tapi by the way Pak Ferry ini kayak YouTuber tau nggak? Yang ngeprank cewek-cewek gitu. Tapi beda. Beda konsep, beda konten kita nih. Mau di videoin sekalian, Pak. Nggak Ntar perlu. Mau diupload gitu. Nggak perlu, ngapain juga. Ini bukan settingan gitu. Bener-bener real. Nggak, yang terpenting aku sudah tahu ntar lagi Mary ini gimana. Kalau dia masih respect sama aku berarti dia perlu diperjuangkan dan Siap. meskipun Pak. aku capek akan aku perjuangkan. Tapi kalau dia udah berbeda, Siap. Apapun kejadiannya nanti Pak Ferry jangan sampai nangis, Pak. Kalau misal ngapain sampai nangisin Iya Mary? sih. Lagian kan aku udah capek banget dari dulu. Bayangin Dan, 1 tahun kita dua itu, Pak. Satu 1 tahun kita pacaran. Iya. Dia banyak ngambilin duit aku. Ya, kebanyakan sih cewek-cewek zaman sekarang emang kayak gitu. Tapi menurut informasi dia bakal ada acara kesini. Iya, bakal ada acara kesini. Ya Pak. udah, aku bakal keliling-keliling gimana caranya aku bener-bener soft ketemunya sama dia. Siap. Oke. Saya tunggu sini ya, Pak ya. Oke. Jangan kemana-mana ya. Kalau pengen ngopi ngopi aja, tapi Aman. bawa sini kopinya. Aman. Ya udah nanti kalau ada apa-apa hubungi saya, Pak ya. Oke. Jadi dengan begitu, aku tahu gimana kamu sebenarnya. Setulus apa kamu sama aku? Ternyata cuma gini doang. Wajar sih, cewek semua matre. Tapi ada batasannya. Ternyata Tulus itu cuma yang punya lagu itu ya, Pak. Orang Jakarta. Tuluskah hatimu? Maksud kamu ini seperti ini gimana sih, Pak? Iya, maksud aku seperti itu ya, pengen tahu gimana kamu. Aku melihat sih dari gimana kamu memperlakukan aku. Kamu baik banget. Omongan kamu manis banget. Ketika ada uangnya. Tapi giliran aku ngasih uang, marahnya minta ampun. Berarti artinya orientasi kamu pacaran sama aku cuman sebatas karena duit aja kan? Bukan seperti itu. Rubah lagi. Kemarin nggak seperti itu. Ketika ada uang, bibirnya manis. Ketika nggak ada uang, bibirnya pedes. Aduh, itu dia. Padahal aku cuman pengen tahu kamu gimana kamu respon aku ngeliat aku kayak gitu. Aku berharap kamu masih tulus sama aku, kamu bisa bantu aku. Cuman sekedar bayar kosan, cuman sekedar bayar ya gimana aku bisa berpenampilan kayak gini lagi. Ya aku cuma Cuma bersikap realistis aja kan. iya, itu Seharusnya kamu juga ngertiin aku. sikap original kamu ternyata. Pak Ferry sakit ya? Kenapa aku jadi mikirin dia mulu sih? Tapi Apa Gus? kita makan. Minta apa? Makan. Kerja. Disuruh jaga parkiran juga. Jaga parkiran dulu, 5 motor kan udah lumayan tuh. Baru minta makan ke ibu, nggak boleh kalau kamu. Malah gak boleh. Cari uang. Ya nggak boleh, malak itu dosa. Sebel deh nih anak. Dia ajarin Kan nanti kerja yang benar. Kalau takut uang haram, pura-pura nggak tahu aja aku dapat dari mana duitnya. Kora-kora. Baru makan. Ya elah enggak. Kalau nggak mau pergi. Ya udahlah, kita udah putus kan. Kamu sendiri yang mutusin kemarin. Nggak ada kata bangkrut. Aku masih kayak biasanya. Ya dan Bohong juga sama aku. Ya iyalah. Karyawan di perusahaan. semuanya aku lakuin itu untuk
tahu gimana kamu sama aku. Sampai segitunya ya kamu. Iya, kamu juga sampai segitunya. Kalau aku nggak kayak gini, nggak bakal tahu kamu gimana. Atau gini aja deh. Mending kamu sama aku aja. Nah tuh, Didan, Ya, manajer loh. iyalah daripada kamu sendirian. Ya kan? Kamu tahu nggak, cewek kemarin yang bantuin aku? Dia tuh tulus banget, ngasih aku makan, ngasih aku duit. Banyak hal yang dia buat aku. Kamu ngebandingin aku sama dia? Iya, secara sifat. Jangan ngebandingin secara fisiknya dia, karena dia memang orang nggak punya. Beda jauh sama kamu. Tapi sifatnya kamu jauh sama dia. Kamu sebenarnya mau apa sih, Fer? Ya mau tahu gimana kamu? Mau apa? Udahlah tuh, Didan tuh. Sama aku aja. Ya. Enggak. Sorry ya, tapi aku bohong. Siapa juga yang mau sama siapa kamu? juga yang mau sama kamu? Ya udah. Matre. Apa? Udahlah. Yang penting aku udah tahu gimana kamu dan kita udah nggak ada hubungan lagi. Kamu udah nyatain putus kemarin dan aku ya udah aku mau itu dulu. Siapa? Ini gimana ceritanya sih, Dan? Kamu Iya. juga ikut bohong. Ya iyalah. Gimana ceritanya? Ya gitu ceritanya. Kalian semua tuh jahat. Ya Allah, nipu aku secara kayak gitu. Kamu bilang kita jahat. Kamu yang jahat. Ya udah jangan ganggu aku balak di sini biar aku dapat duit. Ya nggak boleh kayak begitu. Kalau orang-orang ngerasa di sini nggak aman gimana? Yang ada nggak mau ke warung aku. Aku udah dibolehin ya buka warung di sini sama ibu. Jadi aku harus jaga keamanan di sini juga. Udah, sana pergi. Nggak makan, itu namanya memutuskan rezeki orang. Pergi. Pergi. Ya udah aku pergi. Tawang bang. 2 hari nggak ke warung kamu dicariin ibu loh, Fer. Aku pikir kamu sakit. Oh, kan kamu udah bilang. Kamu dapet kerjaan. Jadi apa? Jadi sopir sampai pakai baju bagus kayak begini. Sepatunya. Ada beneran berarti. Ih, aku takut kamu sakit, takut kenapa-napa di jalan, takut kamu nggak makan di Kenapa luar. begitu? Ya takut aja, kan kamu biasanya makannya di sini. Makanya aku dari awal udah ngomong, aku kayak gitu, cuman pengen tahu gimana sifat pacar aku. Lah kamu 2 hari nggak kesini, kemarin kan masih makan di sini. Iya, aku juga kalian nyoba kamu gimana terhadap aku. Ternyata kamu serespek itu sama aku. Coba, kamu ngomong apa sih? Ya nggak tahu lah, aku sampai bingung nih mau jelasin gimana ke kamu. Udah, kamu pokoknya ganteng kayak gini, aku suka liatnya. Oh kamu suka lihat orang kayak gini? Bukannya gitu, tapi apapun keadaan kamu, aku selalu terima kamu. Walaupun kamu gelandangan, kamu nggak punya rumah, kamu minta makan di sini. Enggak. Nanti ya pelan-pelan aku cariin kamu kerja. Si Jen dapet tuh kerjaan jadi tukang parkir. Terus aku kerja apa? Ya kamu kan udah dapet kerjaan di kantor, jadi apa? Sopir. Ketika Pak Ferry lagi jaya, kamu selalu ada buat dia. Tapi ketika down kayak gitu, Ya kamu ninggalin dia. Kamu yang jahat, tau nggak? Dan aku jelasin ya. Apa? Bukan masalah Ferry bangkrut apa enggaknya. Terus? Tapi misalnya aku kemarin lihat dia tuh seperti orang gila. Gimana nggak stres, tau nggak? Nggak shock banget ini aku. Ya kenapa kamu nggak bantuin? Kenapa kamu malah ditinggal? Elah, banyak alasan bener kamu ya. Iya, aku pikir walaupun aku ngebantuin Ferry, itu nggak akan ngerubah hidup Ferry itu lebih jauh. Iya kan Tau berarti nggak kamu sih? udah nggak cinta sama Pak Ferry. Udah itu aja sih. Nggak pernah respect emang kamu tuh sama Pak Ferry. Nggak pernah respect aku sama pacaran sama Ferry. Aku selalu ada untuk dia. Iya, kalau ada uangnya. Iya kan? Bener kan? Udahlah, sekarang Pak Ferry itu udah ada penggantinya. Bukan kamu. Siapa? Adalah. Jawablah siapa? Cantik, baik, terus tulus. Mbak Atau warung lah, seperti Pak Ferry bilang tadi. Mbak warung. Iya. Oke. Apa? Mau ngapain kamu? Jangan coba kamu ganggu-ganggu ya. Urusannya sama aku. Emang aku takut sama kamu. Dasar cewek nggak tahu diri.
Bisa-bisanya dia nggak punya malu. Amit-amit aku punya pacar kayak dia. Jangan sampai aku punya pacar kayak dia. Semoga aja 11-12 sama mbak-mbak warung katanya Mas Ferry. Hai. Bukan. Aku punya perusahaan, serius. Ya udah, aku doain. Tapi ingat, aku selalu ada buat kamu. Balik lagi, cuma udah bilang kita udah putus. Ya nggak bisa putus gitu aja. Lah kamu yang bilang putus kemarin. Ya kenapa kamu harus pura-pura kayak gitu coba? Iya kalau nggak pura-pura aku nggak tahu kamu gimana. Ya kalau kamu nggak pura-pura. Dengan kayak kenapa gini, kamu putus? dengan kayak gini aku tahu siapa yang tulus sama aku. Aku bakal nikahin dia. Udah kan jelas kan? Hah, kamu tuh seperti yang udah mau dijilat lagi, nggak perlu. Jijik. Ya kamu mau nikahin tukang warung kayak gini? Aku gak mau nikah sama hartanya, aku udah mau nikah sama gimana dia fisiknya. Aku mau nikah sama ketulusan hatinya, nggak kayak kamu. Berarti kamu benar mau putus sama aku? Ya iyalah, udah jelas banget kok kemarin kamu mutusin aku. Hanya gara-gara aku jadi gembel kan? Ya oke. Oke. Saja ya. Tuh. Ini serius. Serius, aku udah bilang dari kemarin-kemarin. Aku kayak gitu karena aku pengen tahu gimana tuh Mary. Lah kok ketemu sama kamu? Aku pikir kamu bercanda. Ibu mana? Ada di dalam. Ya udah pamit, kita ngomong ke taman yuk. Bu, Vivi ke taman dulu sama Ferry. Pelit amat coba. Cuma minta makan doang nggak dikasih. Giliran malah nggak dibolehin. Ribet mah. Untung cewek. Kalau cowok, udah aku jadikan sate guling. Nah itulah pokoknya. Selin. Aduh. Gimana ya? Terus aku harus kayak apa gitu? Cari duit, masa mau kerja? Kalau kayak gini terus ngomong sendiri kayak orang gila aku kayak gini. Bisa-bisanya nggak dikasih makan. Sayang. Duh, kamu di sini sih? Mau mana? Lepas gak? Ngapain lagi sih kamu? Pengangguran ya? Gak punya kerjaan ya? Oh siapa? Kamu yang ngapain? Mohon kamu lewat depan aku. Terus aku yang dimarahin gitu. Ya terus kamu ngapain catcalling aku, ha? Catcalling gimana? Elah, kenapa kamu cemberut? Dari mana? Ada yang godain kamu? Nih, bilang sama aku. Ayo sini, bawa sini orangnya. Jadi itu, aku sebenarnya memang punya perusahaan dan aku sukses. Aku kayak kemarin karena aku memang benar-benar pengen tahu gimana respon pacar aku. Ternyata dia kayak gitu. Iya, terus beberapa hari ini kan kamu nggak ke warung. Ibu sering nanyain kamu, takut kamu nggak makan di luar katanya. Ya, aku masih banyak kerjaan karena beberapa hari ini aku tinggal. Jadi aku selesain semua dan sekarang baru bisa keluar. Ya udahlah kalau gitu, aku seneng kamu ternyata baik-baik aja. Kenapa kamu membantu aku? Ngebantu orang lain kan nggak boleh pilih-pilih. Aku pengen jawaban yang lebih spesifik sih. Alasan spesifik. Kenapa harus aku? Banyak di luar situ, ya aku lihat kamu sempat ngasih minum ke kayak orang kayak aku. Tapi menurut aku ini beda dan berapa kali udah dari kamu nolongin aku dari preman, dari cewek aku, kamu ngasih makan aku. Itu sebenarnya bukan kewajiban dan urusan kamu sih sebenarnya. Kenapa kamu mau ikut campur dalam urusan itu? Iya, karena aku tertarik pengen kenal sama kamu. Tertarik sama aku yang seorang gembel. Kenapa? Nggak tahu. Ya,
Aku pengen aja ketika kamu susah aku ada buat kamu. Pikiran aku cuma di sana. Ketika kamu di luar aku takut kamu nggak makan. Ketika di luar aku takut kamu nggak dapet tempat tidur. Kalau misalkan bukan aku, orang lain mungkin ya Ada beberapa, tapi nggak sedalam ini sih. maksudnya sedalam ini gimana sih? Ya gimana aku cara mikirin kamu, aku khawatir sama kamu, aku juga nggak tahu kenapa kayak gitu. Jujur, memang pertemuan pertama aku risih dengan kedatangan kamu karena aku ngerasa ini bagian dari rencana aku dan itu udah keluar dari alur. Tapi setelah minum di tempat kamu kemarin, aku ngerasa kamu beda. Nggak tahu nih, aku masih kayak gini. Pintar bela diri. Kayak BI. Kurang ajar kan ngomongnya. Aku dari awal ketemu kamu baik ngomongnya. Kayak gitu sih tadi cantik. Ya terus kenapa? Hah? Mau ngapain? Gak ada, aku cuma duduk barusan ngeliatin kamu sendirian terus. Jomblo ya? Bisa nggak? Apa? Gak usah buat orang kesel. Aku nggak bisa buat kesel sama kamu. Aku bisa cuma mencintai kamu. Jangan sampai tangan aku ini nampar wajah kamu ya. Enak dong ditampar kamu. Oh mau? Mau? Ya, Mau? nggak mau. Maunya dilus kayak gini. Ini Mbak, boleh minta cewek-cewek nomornya? orang pengangguran yang nggak punya kerjaan, yang kerjaannya cuma godain cewek yang lewat depannya. Mata keranjang. Ya udah, aku hilaf. Aku nggak mau gitu lagi. Ya. Tenang. Mau Boleh apa dong? sih? Mau jalan sama kamu? Boleh nggak? Aku traktir deh. Kamu punya uang berapa? Mau traktir aku di mana? Di Hotel warung Bintang lah. 5? Cukup buat makan. Kamu punya uang berapa sih? Ngajak aku jalan. Itu nggak usah ditanya. Kita jalan dulu, oke? Pasin gue sampai ngepegang. Ayolah. Ih! Ya. Kamu tuh bisa gak sih gak godain cewek? Kamu preman. Enggak, Bang. Siapa? Iron Man. Gak jelas kan? Dia pacar saya, Bang. Pacar. Iya. Nyamuk barusan. Nyamuk dicepres aja, Bang. Nggak usah dipukul kayak gitu. Kamu benar-benar tulus membantu aku, bukan hanya sekedar ya ngebantu biasa. Ya, mungkin karena aku emang tertarik sama kamu. Tapi setelah tahu keadaan kamu, gak usah dianggap deh. Anggap aja itu cuma perbuatan baik aku. Justru itu aku ngajak kamu sini jauh dari ibu. Aku pengen ngomong lebih private. Jujur, setelah aku minum dari kamu itu, aku punya pandangan berbeda terhadap kamu. Oke, secara finansial, secara sosial kamu mungkin orang yang jauh dari kecukupan. Tapi hati kamu yang benar-benar kaya menurut aku. Enggak semua orang bisa kayak gitu. Selama aku bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Kayak gitu yang susah dilakukan. Kadang orang cuek dengan melihat keadaan sekitar. Padahal kita sebagai manusia, ya kalau boleh disangkut pautkan dengan agama, hablum minan nasnya kamu tuh benar-benar berjalan. Kita saling membantu antar manusia, sama. Selama aku bisa, aku pasti ngebantu orang lain. Dari situ, aku tertarik sama kamu. Ya, tapi kan kita beda. Terlepas dari status sosial kita, karena menurut aku di mata Tuhan kita semuanya sama. Ya salah sih menurut aku kalau misalkan orang mau pacaran, mau menjalin hubungan sama orang karena status sosial itu nggak bener sih menurut aku. Yang kita cari adalah gimana kita bisa nyaman sama dia, gimana kita bisa melihat dia, ketulusan dia, perhatian dia, itu sih menurut aku. Aku nggak milih-milih sih, aku nggak milih-milih teman, serius. Meskipun aku seorang CEO di perusahaan, sama tukang parkir pun aku humble. Maksudnya nyamuk nempel semua di badan Iya, saya. biar mati sama orang-orang. Itu sih aku tahu.
Aku nggak selingkuh kok, gak usah marah-marah kayak gitu. Pacar saya bang, jangan ikut campur dia. Pergi bang. Selera dia itu bukan cowok kayak kamu. Cowok kayak apa? Aku tahu selera dia tuh tinggi banget, tau nggak? Wah. Mantan-mantan dia. Tinggi nih saya nih. Maksudnya derajatnya. Mantan-mantan dia itu berduit semua, bermobil semua, bukan preman kayak kamu. Bang, nggak tahu kan? Saya memang nggak berduit. Terus, Tapi panjang punya saya. apanya tangannya panjang? Hatinya. Tuh udah sayang. Kamu tuh gak jelas banget jadi orang. Coba deh kamu tuh ke rumah sakit jiwa Ngapain? supaya waras. Dan urusin nih orang. Saya kira mau Woi. beli obat paracetamol. Bukannya terima kasih sama aku malah kabur. Kok pergi sih? Jadi kurang ajar emang. Gak tahu terima kasih tuh anak. Iya emang kayak gitu bang. Ya. Mampus. Makanya gak usah godain cewek. Karena aku berasal dari keluarga juga yang dulunya sama kayak kamu. Kamu tuh emang baik, kelihatan kalau kamu tulus orangnya. Dan Terkadang orang tulus disalahgunakan. Contohnya pacar aku, mantan aku maksudnya. ya udah, kamu berhak dapet yang lebih baik. Kamu yang lebih baik menurut aku. Gimana? Kamu serius ngomong ini? Dipikir aku bohongan. Nggak ada perempuan yang bisa nolak kamu. Kenapa? Kebaikan kamu. Bukan karena jasa aku. Bahkan aku nggak peduli kalaupun kamu seorang gembel. Itu dia. Itu dia yang aku cari selama ini. Beberapa wanita yang telah aku deketin, hampir semuanya sama. Makanya aku bilang sama anak buahku kemarin, 1001 nyari orang kayak kamu. Kayak nyari jarum ditemukan jerami. Terus kamu udah nemuin. Udah. Dan itu pun bukan aku yang nemu sendiri, tapi Tuhan yang mempertemukan. Itu yang membuat aku lebih yakin kenapa kamu cocok buat aku. Semoga aku bisa jadi perempuan yang terbaik buat kamu. Aku janji, setelah ini hidup kamu bakal berubah. Secara finansial. Sampaikan sama ibu. Oke? Udah, kamu bisa pergi. Besok aku sini lagi, oke? Akhirnya, setelah penantian panjang, kamu juga orang yang benar-benar